Di depan itu adalah masjid baru, Masjid Dusun Semoya, Masjid Dusun Semoya. Kita akan keluar dari Dusun Semoya, dari Berbah, akan menuju kota Yogyakarta melalui Jalan Solo. Mengapa Jalan Solo? Karena jalan besar itu dulu adalah jalan utama menuju kota Solo. Dulu namanya itu Solo. Kalau angkutan dulu yang bentuknya seperti mobil backup call, tapi ada tambah bagian belakangnya itu kernetnya memberitahunya itu Solo. Nah, akhirnya orang menyebutnya Jalan Solo. Perapatan Sumber. Ini perapatan yang cukup rumit. Pabrik rokok Sampurna. SPBU Berbah ini relatif baru, 1 tahun terakhir. Kita ke arah kanan, kita akan melalui Jalan Solo. Di sebelah kanan ini dulu adalah pabrik ketika boomnya ada motor murah, motor Cina dari Heyo, dan yang lain Jialing, itu kemudian mendirikan pabrik di sana. Tapi seiring dengan waktu, kualitas membuktikan bahwa yang berkualitas tinggi adalah yang bertahan. Masih tetap dengan Honda, seperti yang saya pakai ini Honda. Ini adalah Desa Kalitirto di Berbah. Cukup sepi. Kalitirto ini cukup sepi. Kalau pada musim lebaran atau musim liburan yang cukup panjang, jalan ini dipakai jalan alternatif untuk menuju kawasan selatan. Misalnya bus-bus wisata atau kendaraan yang akan menuju ke wilayah Bantul itu diarahkan ke
melalui jalan ini, nanti kemudian melalui perempatan yang berbah itu, perempatan berbah, nyampe ke Jalan Wonosari, kalau ke kiri sampai ke Gunung Kidul, ke kanan sampai ke Bantul, ke arah Bantul. Jadi kalau liburan atau hari raya, di sini nih biasanya juga turut serta macet karena dijadikan jalan alternatif. Tetapi untuk yang lebaran tahun 2020 ini 1441 Hijriah, karena kondisi global pandemi corona dalam masa tanggap darurat, orang-orang di masyarakat disarankan untuk tidak bepergian untuk menekan penyebaran virus COVID-19 dan berdampak pada ramainya jalan ini. Kalau bagi warga sini mungkin ya senang aja, jadi jalannya tidak macet. Ini adalah Dusun Jagalan di Kalitirto. Di depan ini kita akan melalui rel kereta api, kemudian ke sebelah kiri arahnya, ke sebelah kanan tidak diperkenankan karena perputaran jalan ada di sebelah barat, sebelah kiri. Ini adalah jalan utama dari arah Prambanan menuju kota Yogyakarta. Jalanan ini ketika bandara masih aktif, hampir setiap saat mengalami perlambatan. Kalau macet sampai berhenti, biasanya juga tidak. Tetapi kemacetan biasanya terjadi pada pukul 7 pagi sampai pukul 8. Kemudian sore hari sekitar setengah 4 sampai jam 5, jam 6 itu antrian akan panjang. Kalau melewati lampu merah bisa 2-3 kali bahkan lebih lampu merah harus kita tunggu untuk menjadi hijau. Nah, di sini ini biasanya terjadi kemacetan, terutama yang dari arah barat. Sebelah kiri ini adalah bandara dan pangkalan AU untuk pendidikan perwira AU. Bandara Adi Sucipto sejak terhitung bulan Maret 2020 yang lalu itu
itu secara resmi untuk penerbangan komersial telah dipindah ke bandara di Kulon Progo di YIA, Yogyakarta International Airport. Jadi seperti saya yang tinggal di kawasan Berbah ini sekarang menjadi rindu tidak mendengar suara pesawat lagi, yang dulu setiap hari bisa 20-an pesawat melintas di udara sekitar kita di Berbah. Tetapi sekarang sudah sangat berkurang karena hanya pesawat tertentu saja yang melewati di kawasan udara di kota Jogja. Yang lain, tujuan daerah lain, kota lain harus melalui Yogyakarta International Airport. Ini kita mau ke Babarsari dengan melewati arah Ring Road Utara. Perhatian kita ini harus tercurah penuh kalau kita ada di Ring Road Utara ini, karena kendaraan begitu laju. Jalanan cukup bagus, cukup rata. Ring Road ini dibangun di sekitar tahun 80-an. Terlalu banyak cerita yang ada di sini dahulu ketika Ring Road ini dibangun. Banyak hal-hal yang tidak kita harapkan. Kawasan Babarsari ini kan di sekitar Selokan Mataram. Di sebelah sini, di depan ini ada tembusan Selokan Mataram yang akan melewati Babarsari. Posko PDI Perjuangan. Inilah Selokan Mataram yang sejarah pembangunannya cukup fenomenal. Bagi saya ini cukup mengagumkan, bahkan sangat mengagumkan Selokan Mataram. Kapan-kapan kita akan susuri dari ujung ke ujung Selokan Mataram, dari Kali Opak sampai Kali Progo. Saya sudah pernah mencoba beberapa kali karena pengen tahu seberapa jauh Selokan Mataram ini. Konon kabarnya selokan ini dibangun untuk mengairi persawahan yang ada di sebelah selatan Selokan Mataram. Dibangun oleh Belanda.
bekerja sama warga masyarakat Yogyakarta masa lampau dengan rajanya Sri Sultan Hamengkubuwono. Asik sekali bersepeda di kawasan Selokan Mataram ini. Cuman kalau sekarang kita harus berhati-hati karena banyak sepeda motor maupun mobil yang terkadang melewati daerah ini tidak memperhitungkan kondisi kanan kirinya. Dahulu kalau Anda melewati kawasan ini di malam hari, di atas maghrib, di atas jam 6 begitu, selalu terdengar kalau di sini ini banyak begal. Tapi seiring dengan banyaknya bangunan di sekitar rumah, di sekitar selokan ini banyaknya rumah, penerangan tentunya sudah jauh lebih terang daripada dahulu. Ini dulu kalau malam memang gelap sekali. Ini adalah kali Babarsari, ini biasa untuk latihan Madapala. Mahasiswa pecinta alam turun pakai tali ke bawah. Tapi kalau bagi saya, ngapain turun pakai tali? Turun pakai motor aja dari arah kiri ini bisa, jalan kaki juga bisa, ngapain repot-repot pakai tali? Babarsari ini adalah kawasan elit baru di Yogyakarta. Banyaknya sekolahan, kemudian banyaknya hotel, menjadikan pertumbuhan perumahan dan properti di sekitar Babarsari ini menjadi sangat pesat. Harga pun menjadi tidak dapat dikendalikan. Para investor yang memiliki uang lebih tentunya tidak berpikir berulang-ulang, karena kawasan ini adalah kawasan emas. Dibeli dengan harga berapapun di waktu sekarang akan sangat berlipat-lipat harganya di beberapa tahun mendatang. Inilah Babarsari yang dulu tebu-tebu, sekarang tumbuh dengan bangunan ruko, menjadi pusat bisnis baru di kawasan Sleman Tengah.